Salam dan bahagia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis tabel kebenaran, yaitu tentang implikasi. Apa itu implikasi? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Implikasi dari dua pernyataan A dan B ini diberi simbol seperti tanda panah ya, dari A ke B ini. Ini dibaca jika A maka B, di mana A ini disebut sebagai pendahulu, sementara B-nya disebut sebagai pengikut atau akibatnya. Jadi ada A sebab, B akibatnya. Dalam hal ini definisinya adalah implikasi dari A ke B ini akan bernilai salah hanya apabila A-nya itu bernilai benar, kemudian akibatnya atau B-nya ini bernilai salah. Sementara untuk nilai-nilai kebenaran A dan B lainnya ini bernilai benar. Nah, seperti apa? Kita lihat di tabelnya sekarang. Di tabel ini ada dua pernyataan tunggal, yaitu A dan B, di mana dia dirangkai dengan perangkai implikasi. Di sini pada bagian merah ini dikatakan bahwa dia akan bernilai salah hanya ketika A-nya atau sebabnya itu benar, kemudian B-nya atau akibatnya itu salah. Sehingga ketika B bertemu dengan S itu hasilnya akan salah. Jadi ciri dari implikasi seperti itu. B ketemu dengan S bernilai salah, sementara yang lainnya ini akan bernilai benar. Jadi hanya B ketemu dengan S saja yang akan bernilai salah. Nah, teman-teman, akan tetapi pada implikasi ini tidak berlaku sebaliknya, sehingga nanti tergantung dari setiap soalnya. Jika nanti pada soalnya itu diminta adalah dari B ke A, maka yang teman-teman lihat pertama adalah kolom B dulu, baru kolom ke A. Untuk mengingat implikasi bagaimana aturannya, kita gunakan ini. Ketika kita makan bakso, akan bernilai salah ketika kita makan atau B, itu tapi tidak bayar atau S. Jadi akan bernilai salah ketika B ketemu dengan S, ini hasilnya S. Nah, di sini ada contoh dari implikasi. Yang contoh pertama adalah ada jika 15 adalah bilangan genap, maka 15 habis dibagi 3. Nah, kita lihat di sini pernyataan pertama, 15 adalah bilangan genap, ini bernilai salah. Nah, kemudian bilangan yang kedua atau pernyataan kedua, di sini 15 habis dibagi 3 ini bernilai benar. Sehingga salah bertemu dengan benar, ini hasilnya benar. Karena yang salah tadi ketika B ketemu dengan S. Jadi jika B, maka S itu yang salah. Contoh yang kedua, di sini ada jika X sama dengan 4, maka X ditambah 3 sama dengan 8. Ini pun juga sama. X sama dengan 4 ini di sini bernilai benar karena kita anggap ini diketahui. Maka X ditambah 3 sama dengan 8, X-nya kita ganti dengan 4 tadi. Maka hasilnya akan jadi 7. Jadi 7 sama dengan 8 ini salah. Sehingga benar bertemu dengan salah, ini nanti akan menjadi salah. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang ketiga ini juga sama. Yang pertama kita punya segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Maka salah satu sudutnya kurang dari 90. Nah, di sini kita punya ada segitiga ABC adalah siku-siku. Karena ini adalah hal yang diketahui, maka kita anggap ini bernilai benar. Kemudian pada pernyataan tunggal yang kedua, di sini jika kita punya segitiga siku-siku tadi, maka salah satu sudutnya kurang dari 90. Jadi kita bisa melihat pada suatu segitiga siku-siku itu hanya satu yang siku-siku, sementara dua sudut yang lainnya itu kurang dari 90. Sehingga di sini pernyataan yang ketiga di sini benar bertemu dengan benar, hasilnya benar. Kemudian dalam pembuktian implikasi jika A maka B ini apabila dia bernilai benar, maka kita di sini kenal dengan namanya syarat cukup dan syarat perlu. Di mana A atau sebabnya ini yang bagian depan ini merupakan syarat cukup bagi B. Syarat cukup ini maksudnya begini, ketika kita punya A, kalimat A, pernyataan tunggal A, ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa yang B ini bernilai benar. Sementara
Untuk B ini disebut sebagai syarat perlu bagi A. Dalam hal ini artinya adalah ketika kita mau membuktikan kita hanya punya B saja, ini belum tentu itu bisa membuktikan bahwa pernyataan A ini bernilai benar. Jadi ketika B benar, maka A ini belum tentu benar. Makanya dia hanya dikatakan sebagai syarat perlu karena dia hanya salah satu syarat untuk membuktikan bahwa A ini bernilai benar. Sehingga syarat perlu belum tentu merupakan syarat cukup. Nah, contohnya seperti ini. Pada contoh yang ketiga, yang A ini adalah segitiga ABC siku-siku. Sementara yang B ini merupakan segitiga yang sudutnya kurang dari 90 derajat. Andaikan kita punya B, yaitu sebuah segitiga yang sudutnya kurang dari 90 derajat, maka ini hanya salah satu syarat perlu untuk membuktikan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga ABC siku-siku. Kenapa? Karena belum tentu segitiga yang kita dapatkan ini adalah segitiga siku-siku. Bisa jadi merupakan segitiga sama sisi, atau segitiga sama kaki, atau segitiga lancip. Karena di dalamnya ini mempunyai sudut yang kurang dari 90 derajat. Jadi untuk mendapatkan syarat dari segitiga ABC siku-siku ini tidak cukup hanya mengatakan salah satu sudutnya kurang dari 90 derajat. Inilah yang disebut sebagai syarat perlu, belum dikatakan syarat cukup. Baik, berikut ini adalah contoh latihan soal untuk implikasi. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 pernyataan tunggal, tapi di sini kita lihat dulu kita mau mengisi kolom jika P maka Hi. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagian depan apa, kemudian bagian belakang itu apa. Dalam hal ini pada soal kolom ini yang bagian depan itu adalah P. Nah, sehingga yang kita lihat bagian depan adalah kolom P, kemudian bagian belakang ini Hi. Sehingga yang kita lihat adalah pada kolom ke Hi. Nah, nanti ini tergantung dari soalnya. Apabila soalnya nanti adalah Hi ke P, maka yang kita lihat adalah Hi dulu baru ke P dulu. Nah, karena pada soal yang mau kita kerjakan di kolom ini adalah P dulu baru Hi, maka yang kita lihat dulu yang di depan adalah P-nya, kemudian yang di sini, yang di belakang adalah Hi. Jadi kita melihat pada kolom ke Hi-nya. Nah, di sini untuk implikasi itu akan bernilai salah ketika B bertemu dengan S. Nah, ini pada baris pertama itu P-nya itu bernilai B, sementara Hi-nya itu bernilai B sehingga hasilnya merupakan B. Begitu juga pada baris kedua, B ketemu dengan B hasilnya adalah B. Sementara pada baris ketiga dan baris keempat itu P-nya itu sama-sama B, kemudian Hi-nya S. Sehingga B bertemu dengan S hasilnya adalah salah. Baris ketiga dan baris keempat. Kemudian baris kelima ini S bertemu dengan B. Baik, baris kelima, 6, 7, 8 ini S bertemu dengan B. Nah, karena S bertemu dengan B, maka hasilnya adalah B karena yang salah tadi ketika B bertemu dengan S. Begitu juga pada baris ke-7 dan baris ke-8 di sini S bertemu dengan S. Ini juga akan bernilai benar. Seperti itu. Yang salah hanya B bertemu dengan S. Itu saja. Nah, untuk soal yang lain silahkan dicoba ya. Selamat belajar.